Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa ya? Semoga kita semuanya sehat-sehat ya. Dan semoga kita semakin tenang ya setelah ditempa beberapa hari bulan puasa ya. Kita berpuasa di siang hari, kita melakukan amal Ramadan di malam hari. Nah, salah satu poin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita pada bulan suci Ramadan ini, mari kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai spiritual training, latihan untuk menciptakan diri kita itu sebagai orang yang arif, sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ikhlas, dan sebagai orang yang bersyukur. Salah satu poin yang sangat penting, bagaimana kita menggunting kebiasaan-kebiasaan buruk masa lampau. Salah satu kebiasaan buruk yang kita tidak sadar sering kita lakukan, ialah suka pamer. Bahasa agamanya ria, suka mendemonstrasikan kelebihan yang kita miliki di depan orang yang tidak mampu, suka memamerkan kekayaan, suka memamerkan power walaupun itu anaknya, ya kan. Nggak ada yang nanya, tapi tiba-tiba dia cerita, waduh saya harus pulang ini cepat, anak saya kan besok mau jaga ini, mau tugas ini. Oh saya mau pulang ini, tugas baru suami saya, aduh. Jadi nggak ada yang nanya, tapi dia sengaja menciptakan satu kondisi supaya orang lain itu takjub terhadapnya. Ini ria. Ya. Udah bawa tas baru pergi ke pengajian, majelis taklim, ya kan. Wah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat yang seperti itu, orang sedang melakukan takziahan, malah dia mendemonstrasikan tas barunya yang baru datang dari Eropa. Oh ini dari anak saya di Eropa ini. Padahal orang semuanya pakai hitam-hitam. Jadi itu kontras. Salah kostum lah. Nah saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita menggunting langganan negatif masa lampau kita dengan cara menciptakan Ramadan yang berkualitas ini. Mari kita jadikan sebagai starting point untuk menguburkan seluruh sifat-sifat dan sikap-sikap yang buruk di dalam diri kita sendiri. Salah satu diantaranya mungkin adalah ria. Ya, amal kebajikannya banyak. Tetapi kadang-kadang yang dipamerkan lebih banyak lagi. Mungkin prestasinya 5, tapi disampaikan kepada orang itu 8 sampai 10. Itu kan artinya bumbu-bumbunya bohong. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana supaya prestasi kebaikan amal kita itu hanya Allah yang tahu. Tanamlah amal kebajikannya di bumi ketidakterkenalan, jika ingin panennya nanti di akhirat. Segala kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Nagih malaikat, pahala saya mana malaikat? Miliaran kok saya bantu. Ini kamu bawa ember bocor nih. Maksudnya, ketika Anda dipuji lehernya naik, Anda sudah ambil pahalanya, jangan nuntut pahala lagi di sini. Banyak orang kecewa besar nanti di akhir akhirat itu. Nagih amal kebajikannya mana pahalanya? Padahal ketika ia memamerkan kebaikan itu dipuji oleh orang lain, maka apa yang terjadi? Dia bangga. Karena itu mulai hari ini para pemirsa, lewatilah masa-masa seperti itu. Populis, tidak perlu kita populer di bumi untuk urusan akhirat. Ya, apa artinya kita selebriti di bumi, tidak ada yang kenal kita di langit. Lebih baik kita nggak perlu dikenal di bumi, tapi kita menjadi selebriti langit. Semua malaikat kenal, oh itu orang ikhlas akan lewat. Ya. Ada hadis Nabi, menarik sekali para pemirsa. Ketika Nabi diperlihatkan pemandangan, mulai dari malaikat penjaga di langit pertama, 2, 3, 4, sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha. Ada apa? Dia menyaksikan pemandangan begini. Kenapa kok malaikat itu sibuk pasang umbul-umbul, pakai lampu-lampu segala macam, ya, membentangkan karpet merah, semprotkan parfum. Ada apa? Kesibukan apa ini? Oh, kata malaikat Jibril, besok ada kekasihnya Allah akan lewat. Jadi rupanya kalau orang ikhlas itu mau meninggal, orang baik akan meninggal itu, malaikat-malaikat langit itu sibuk mempersiapkan. Di sini akan lewat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin sebaliknya. Malaikat penjaga neraka yang sangar-sangar, wah, ini ada apa ini kok api unggun di situ dibakar tuh. Ada apa itu malaikat yang al-gojo itu lewat itu. Oh, ada musuhnya Allah akan lewat.
Nah, para pemirsa, mari kita bersikap santun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak perlu memamerkan kebaikan yang kita lakukan, biar malaikat dan Allah yang Maha tahu kok. Kebaikan itu tidak perlu didemonstrasikan kepada orang lain. Mari kita melakukan sesuatu, ya, semuanya lillahi ta'ala. Lewatilah masa ingin dipuji. Pujian itu lebih banyak menjerumuskan orang daripada kritikan. Coba kita lihat, lebih banyak mana orang yang jatuh karena kritik atau karena dipuji? Pasti lebih banyak orang yang jatuh karena dipuji kan. Pujian itu paling banyak menjerumuskan orang, tapi kritikan itu justru lebih banyak menguntungkan orang. Nah, jangan kita memalaikatkan iblis atau sebaliknya jangan mengibliskan malaikat. Mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi manusia beruntung dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.